merepresentasikan hasil diskusi kami berupa bab 2 subbab A dan B. Bab 2A berupa pengesahan dan perumusan UUD NRI 1945. Bab 2B berupa hak asasi dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI 1945. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Setiawati, absen. Saya Paramati Sahita Prakarwani, absen 29. Saya Dewi Rani, absen 9. Saya Rizky Naila Alifa, absen 32. Saya Rekan Ardian, absen 32. Konstitusi menunjuk pada hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara. Tujuan konstitusi yaitu sebagai pengawasan kekuasaan politik dan sebagai batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas. Fungsi konstitusi yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan negara serta menjamin hak-hak asasi warga negara. Itu dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi sebagai hukum dasar dan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam tata aturan hukum. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar, yakni konstitusi yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar. Berarti konstitusi sebagai aturan dasar mengenai hal-hal mendasar kehidupan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam tatanan hukum, yakni konstitusi sebagai aturan memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan aturan-aturan yang lain. Tujuan konstitusi menurut Jimmy Asetik 2010. Yang pertama, menghadirkan keadilan. Yang kedua, memberi ketertiban. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan dan kebebasan. Yang keempat, kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Proses perumusan UUD dilakukan sebelum Indonesia merdeka oleh Dr. Lutfi Inkai atau BPOPK. Secara khusus, rancangan UUD dilakukan pada sidang keduanya BPOPK pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang keduanya, BPOPK membentuk panitia-panitia kecil, di antaranya yang pertama panitia hukum dasar diketuai oleh I.R. Soekarno, yang kedua panitia pembela tanah air diketuai oleh Raden Agustinus Djokro Sujoso, yang ketiga panitia ekonomi diketuai oleh Muhammad Hatta. Hasil kesepakatan pada 11 Juli 1945 oleh Panitia Hukum Dasar. Yang pertama, membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Paraja Harahap. Kedua, untuk negara kesatuan atau unitaris. Yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu Presiden. Pada 13 Juli 1945, selain membahas dan menyepakati lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan MPR, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga menyepakati pembentukan Panitia Penghalus Bahasa untuk memperhalus diksi atau kebahasaan rancangan Undang-Undang Dasar, terdiri dari H.J. Diningrat, Agus Salim, dan Sutomo. Pada 14 Juli 1945 ada 3 hal pokok yang disampaikan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang pleno BPUPK. Yang pertama yaitu pernyataan kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar yang isinya meliputi wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih, dan bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada 15 Juli 1945, BPUPK kembali menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada 16 Juli 1945, dalam surat bulat, naskah UUD diterima dalam sidang BPUPK. Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Dokuritsu Jundi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Ada beberapa tugas PPKI, yaitu meresmikan pembukaan atau preambul dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk Jepang kepada negara Indonesia, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. PPKI terdiri dari 21 anggota yang dipilih oleh Marsekal Heisaki Terauchi. Namun, ternyata ada 6 anggota tambahan yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Hal ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak mengintervensi jalannya sidang. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Sidang pertama 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad sebagai Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI melakukan perubahan pada rancangan undang-undang yang dihasilkan BPUPK. Beberapa perubahannya antara lain: 1. Mengganti istilah hukum dasar menjadi undang-undang dasar. 2. Kata mukadimah yang tersimpan dalam Piagam Jakarta diganti dengan kata pembukaan. 3. Mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang pertama PPKI melalui 2 tahap. 1. Pengesahan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas 2. Pengesahan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas 16 bab, 34 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan beberapa ayat peraturan. Secara lengkap, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. 1. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang memuat tujuan negara, bentuk negara, dan Nusantara nasional sebagai dasar negara. 2. Batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat keterangan. Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjelasan resmi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Sutomo. Dalam penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara, yaitu 1. Red Start, 2. Sistem konstitusional, 3. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. 4. Penyelenggaraan pemerintah negara tertinggi adalah Presiden di bawah majelis. 4. Penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi adalah Hak asasi manusia. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah negara. Hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga dengan warga negara atau jimli asidiki. A. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja. B. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi warga negara Indonesia. C. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan atau election official. D. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu atau appointed official. E. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
Perihal hak dan kewajiban warga negara. 1. Pasal 27. Perihal pemenuhan hak asasi manusia atau HAM. 1. Pasal 28, 2. Pasal 28A, 3. Pasal 28B, 4. Pasal 28C, 5. Pasal 28D, 6. Pasal 28E, 7. Pasal 28F, 8. Pasal 28G, 9. Pasal 28H, 10. Pasal 28I. Perihal kebebasan beragama. 1. Pasal 29, perihal bela negara. 1. Pasal 30, perihal pendidikan dan kebudayaan. 1. Pasal 31, 2. Pasal 32, perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 1. Pasal 33, 2. Pasal 34. Kewajiban dalam negara UUD 1945. Menurut Nota Nogoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban merupakan suatu yang harus dilakukan, oleh karena itu kewajiban dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh kewajiban antara lain sebagai berikut: berperan serta dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atas serangan musuh, membayar pajak dan retribusi, menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia, membangun bangsa agar bangsa Indonesia dapat berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah serta pandangan hidup bangsa. Pancasila mengandung nilai dasar instrumental dan praktis. Nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal. Nilai ideal ini merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai ideal bermanfaat universal yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Pemisahan nilai yang terkandung dalam sila adalah pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang memiliki arti kebebasan untuk memanfaatkan kemerdekaan bangsa, tidak memaksa atau berlaku disermati antar umat beragama, kemanusiaan yang diadili dan beradab. Nilai yang terkandung dalam syarat ini adalah kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar sebagaimana peraturan Indonesia. Dalam sila ini ada unsur persatuan antar warga dengan semangat dan selanjutnya kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam persatuan Indonesia juga berarti bahwa adanya hak menikmati beberapa berbagai hak asasi tanpa pembatasan dan diakui. Pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak yang sama dengan yang lain. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hormatin sila ini dapat dilihat dari praktek demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sila ini sebagai warga negara, tiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dan dalam perintah dan berkewajiban mendapatkan
pengambilan keputusan secara musyawarah. Selain keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila ini tiap orang berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial, dan demikian tiap warga mendapatkan hak milik mendapatkan pekerjaan dari perlindungan kesehatan.